Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usia 50 tahun merupakan usia yang cukup matang. Oleh karenanya, maka saya ingin menyampaikan perjalanan SMP Islam Al-Azhar 1 yang diawali dari pendirian Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar. Yayasan Pesantren Islam didirikan pada tanggal 7 April 1952 dengan nama Yayasan Pesantren Islam yang didirikan oleh 14 tokoh yang mendirikan Yayasan Pesantren Islam adalah Tuan Sudirjo, Ketua Cabang Muhammadiyah Jakarta. 2. Tuan Tan In Hok. Ketiga, Tuan Ghazali Sahlan. 4. Tuan Haji Sueb Sastradiwirya. 5. Tuan Abdullah Salim. 6. Tuan Rais Hamis. 7. Tuan Ganda. 8. Tuan Kartapraja. 9. Tuan Hariri Hadi. 10. Tuan Sarjono. 11. Tuan Haji Sulaiman Rashid. 12. Tuan Farid Martab. 13. Tuan Yakub Rashid. Dan 14. Tuan Hasan Argubi. Pada tahun 1960, Masjid Agung Kebayoran Baru diberi nama Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran Baru oleh Profesor Mahmud Saltut, Syekh dari Al-Azhar, Kairo, Mesir. Tanggal 3 Januari 1971, Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar mendirikan Sekolah Menengah Pertama Islam Al-Azhar, yaitu SMP Islam Al-Azhar, yang sekarang sudah menjadi SMP Islam Al-Azhar 1 yang telah genap usia 50 tahun. Murid pertama pada tahun 1971 adalah 23 orang murid, dan alhamdulillah sekarang murid sudah berjumlah 640 orang. Di awal pendirian SMP Islam Al-Azhar 1, bagi murid-muridnya memakai seragam seperti halnya seragam yang diwajibkan oleh sekolah negeri, yaitu belum menggunakan hijab atau jilbab. Pada perkembangannya, alhamdulillah SMP Islam Al-Azhar 1 dan sekolah-sekolah Al-Azhar pada umumnya telah menggunakan pakaian seragam muslimah. Menjadi kepala SMP Al-Azhar 1 sebuah tantangan yang luar biasa, karena sekolah ini menjadi sekolah panutan sekolah-sekolah Al-Azhar yang lain. Kami melihat betapa potensi besar murid-murid SMP Al-Azhar 1 saat mereka belajar bersama gurunya menggunakan teknologi pembelajaran. Dan ini sebuah momen penting di mana saat itu 2013 sekolah kita sama dengan 1.300 sekolah RSBI yang lain kehilangan sebuah gelar, yaitu dihapuskannya gelar RSBI di sekolah-sekolah Indonesia. Maka di tahun 2013 Smart Digital Classroom didapatkan hasil yang luar biasa. Murid-murid gembira, orang tua gembira, dan guru pun senang dengan pembelajaran digital. Di tahun 2014-2015, Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah mencabut satu gelar lagi, yaitu mulai tahun itu sekolah tidak boleh menerima atau menyelenggarakan kelas akselerasi. Kami mencoba menyelenggarakan sistem kredit semester, di mana anak-anak yang cerdas difasilitasi untuk bisa belajar lebih cepat dari yang lain. Dan alhamdulillah SMP Al-Azhar 1 sejak tahun itu mulai menyelenggarakan pembelajaran sistem kredit semester atau yang dikenal dengan SKS. Alhamdulillah sejak 2014-2015 kita mencoba 2 gelar sekolah yang baru, yaitu sekolah penyelenggara pembelajaran secara digital dan juga sekolah penyelenggara sistem kredit semester, dipadukan jadi satu. Alhamdulillah, ternyata 2 program itu mengangkat nama baik sekolah kita
Dan juga bukan hanya itu, mengangkat prestasi SMP Islam Al-Azhar 1, baik prestasi pembelajaran maupun inovasi pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husin Khalid. Alhamdulillah saat ini saya diberi amanah sebagai Kepala SMP Islam Al-Azhar 1. Tepatnya sebagai Kepala SMP Islam Al-Azhar 1 yang ke-12. 50 tahun SMP Islam Al-Azhar 1 sudah dinahkodai oleh beberapa kepala sekolah, mulai dari kepala sekolah pertama sampai dengan saya yang ke-12. Kepala sekolah pertama Bapak Sumardi Atma Prawira. Kepala sekolah kedua Bapak Haji Abdul Rahman Mertosono. Kepala sekolah ketiga Bapak Dr. Andes Haji Abdul Syakur Fairuz. Kepala sekolah yang keempat Bapak Haji Muhammad Suhadi. Kepala sekolah yang kelima Bapak Dr. Andes Haji Fahren Effendi. Kepala sekolah yang keenam Bapak Haji Ahmad Fauzi RN. Kepala sekolah yang ketujuh Bapak Dr. Andes Haji Sentot Imam Suwaji. Kepala sekolah yang ke-8 Bapak Dr. Andes Haji Sobirin HS. Kepala sekolah yang ke-9 Bapak Dr. Andes Haji Mustofi. Kepala sekolah yang ke-10 Bapak Dr. Andes Haji Ruli Rusakti MPD. Kepala sekolah yang ke-11 Bapak Dr. Andes Mukhtarom MM. Dan kepala sekolah yang ke-12 saya sendiri, Husin Khalid. 50 tahun perjalanan SMP Islam Al-Azhar 1 tentu saja tidak bisa dilepaskan dari jasa para pendahulu kita. Banyak sekali prestasi yang sudah dicapai, banyak sekali kegemilangan yang sudah diperoleh, sehingga SMP Al-Azhar 1 di usia yang ke-50 ini memperoleh begitu banyak prestasi dan selalu menjadi pionir-pionir dalam semua aktivitas pendidikan di Indonesia. Visi misi SMP Islam Al-Azhar 1 saat ini terkonsentrasi pada 3 hal penting. Yang pertama adalah penguatan pendidikan adab. Pendidikan adab menjadi hal yang sangat penting dan ini merupakan muara dari seluruh rangkaian kegiatan sekolah. Yang kedua adalah sistem kredit semester. Sistem kredit semester ke depan akan kita jadikan kendaraan penting dalam pencapaian Merdeka Belajar. Dan yang ketiga adalah pengembangan sekolah digital. Kami akan mengembangkan sekolah digital bukan cuma hanya pada Smart Digital Classroom, tapi juga pada seluruh manajemen berbasis sekolah dari manajemen berbasis digital. Ketiga hal yang saya kemukakan tadi, tanggung jawab kami untuk mempertahankan kegemilangan SMP Al-Azhar 1 dan tentu saja yang jauh lebih penting dari itu adalah mempersiapkan putra-putri kami menjadi putra-putri terbaik bangsa di mana mereka akan memperoleh kegemilangan di masa depannya. Alhamdulillah, alumni-alumni kami sudah dapat menerapkan nilai-nilai keal-azharan. Bukan cuma untuk diri mereka sendiri, tapi juga sangat berguna untuk bangsa dan negara. Alumni-alumni kami sudah banyak yang berkiprah untuk kepentingan bangsa ini, untuk kepentingan negara ini. Ada yang menteri, ada yang kemudian menjadi pengusaha, ada yang kemudian menjadi tentara, banyak lagi yang lain-lainnya. Tugas kami saat ini adalah mendidik dan membelajarkan murid-murid kami untuk bisa menerapkan nilai-nilai keal-azharan di masa yang akan datang. Sehingga pada akhirnya kami bisa mewujudkan lulusan kami, murid-murid kami yang akan bersumbangsi besar terhadap bangsa dan negara, dan yang paling utama adalah untuk izul Islam wal muslimin. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan terima kasih yang tak terhingga, jazakallahu khairan katsira, kepada Bapak Ibu guru sejak SMP Islam Al-Azhar 1 ini berdiri sampai saat ini, dan juga tentu saja kepada para pimpinan sekolahnya. Kegemilangan yang diraih oleh SMP Islam Al-Azhar 1 tentu saja tidak lepas dari peran Bapak Ibu guru semua, para pendahulu kami. Sebagai generasi penerus, tugas dan tanggung jawab kamilah
yang kemudian meneruskan kegemilangan tersebut demi kejayaan Al-Azhar dan demi izul Islam wal Muslimin. Alhamdulillah, SMP Islam Al-Azhar 1 telah melahirkan alumni-alumni yang sekarang ini sudah banyak berkiprah di masyarakat dan juga telah mengabdikan ilmunya baik bagi negara maupun bagi bangsa yang kita cintai ini. Di antara para alumni yang dapat saya sebutkan adalah Bapak Adiaksa Daud, Bapak Muhammad Lutfi, Muhammad Lutfi, Bapak Ferry Mursidan Baldan, hadir. Ibu Fahira Idris, Siap hadir. Bapak Arkamil V. Karmani, Siap hadir, Pak. dan masih banyak lain yang belum saya dapat sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadlan Syah Lubis. Saya alumni SMP Islam Al-Azhar pada tahun 1980 dan menyelesaikan studi pada tahun 1983. Saya pada waktu bersekolah di SMP Islam Al-Azhar, kepala sekolah pada waktu itu adalah Bapak Suhadi, yang hari ini saya ketahui beliau adalah sebagai Ketua Dewan Pengawas di Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar. Saya diberikan amanah sampai pada hari ini sebagai Deputi Sekretariat Kabinet bidang politik, hukum, dan keamanan. Jika saya belajar di SMP Islam Al-Azhar, berkali-kali ditekankan oleh para guru, para pendidik kami pada waktu itu bahwa amanah yang kita terima pasti semakin tinggi itu semakin banyak cobaannya. Guru di lingkungan SMP Islam Al-Azhar pada waktu era saya bersekolah di sana pada dasarnya seluruh memberikan kesan yang baik buat saya. Ya, saya bisa sebutkan lah, mulai pada waktu itu ada Pak Suhadi sebagai kepala sekolah, ada Pak Bambang Wuryanto, saya ingat, Bu Rohima, kemudian ada guru bahasa Arab Bu Jeswi pada waktu itu, ya Pak Sardi Salim guru PMP, kemudian guru matematik itu Pak Hussein, kemudian Bu Rita guru biologi, Pak Azwar Anas guru seni musik. Banyak kesan lah dengan guru-guru di lingkungan SMP Islam Al-Azhar pada waktu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferry Mursidan Baldan, alumni SMP Islam Al-Azhar. Masuk Al-Azhar sih tahun 74. Kepala sekolahnya Pak Abdurrahman yang ngetes saya juga waktu masuk itu. Saya adalah politisi. Saya mulai kehidupan politik saya sejak tahun 1992. Ya, 92 saya sudah anggota MPR. Ya, 97 sampai 2009 saya anggota DPR. Kemudian tahun 2014 sampai 2016 pernah diberi amanat jadi salah satu pembantu Jokowi JK saat itu. Ada satu pelajaran gurunya nggak masuk, ya kan? Tapi kan kita sebagai anak Al-Azhar karena dekat lapangan bola biasanya pokoknya main bola aja kan itu ke lapangan rumput ya. Nah saat itu ada guru pengganti yang mau hadir, ya kan? Tapi kita kemudian kan merasa tetap aja nggak enak pengganti ini kan. Nah, saya kabur melalui lompat jendela, itu ketahuan, ya kan ketahuan. Kemudian ya dimarahinya tidak karena lompat jendelanya gitu loh, tapi dimarahi kenapa kamu kabur dari pelajaran. Jadi menurut saya cara memberitahukan kesalahan kita itu yang saya kira sangat luar biasa profesional ya. Saya kira terasa betul bagi saya guru-guru Al-Azhar ketika itu betul-betul pendidik gitu. Al-Azhar itu kenapa buahnya putih? Itu biar supaya menjadi oase religius masyarakat di selatan Jakarta. Itu ada pesannya tentang SMP Islam Al-Azhar, menyenangkan, mencerdaskan, maju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahira Idris. Di Al-Azhar, saya angkatan 83. Waktu itu saya ingat sekali, kepala sekolah saya adalah Pak Fairuz. Sekarang saya tinggal di daerah Duren 3.
dan pekerjaan saya sekarang adalah sebagai anggota DPD RI atau senator dari Dapil Provinsi DKI Jakarta. Kenalan saya terhadap guru-guru Al-Azhar itu sangat baik sekali ya. Terus kemudian yang saya tidak lupakan adalah di SMP itu ada ekskul ngetik. Ekskul ngetik itu dari kelas 1 itu saya ngetik dan langsung mempraktekkan. Saya membantu ayah saya saat itu anggota DPR. Jadi setiap ayah saya ada sidang itu, sayalah anak SMP yang mengetikkan semua berkas-berkas ayah saya, dan itu sangat berguna sekali saat saya SMA, kuliah, karena dari SMP saya ngetiknya sudah 10 jari. Jadi saya sangat berterima kasih ya dengan guru-guru Al-Azhar saat itu yang punya ekskul mengetik, dan itu sangat berguna bahkan sampai alhamdulillah beberapa waktu lalu saya sempat terpilih menjadi jemur inspiring Twitter. Banyak sekali pengalaman saya di SMP Al-Azhar, SMA Al-Azhar yang membuat saya berpikir praktis ya, terus kemudian bisa menceritakan kembali kepada masyarakat atau orang lain tentang suatu kejadian, bisa menggambarkan. Jadi menurut saya mengucapkan terima kasih banyak kepada guru-guru pada SMP Al-Azhar yang banyak sekali membuat pengalaman-pengalaman yang menarik, yang mendalam sekali terhadap anak-anaknya, terutama terhadap saya. Alhamdulillah ya, kalau kita sekolah di Al-Azhar itu pastinya pada saat menjelang sholat itu pasti guru-guru kita akan menempatkan dirinya di berbagai spot-spot yang memungkinkan anak-anak untuk kabur gitu. Jadi kalau ada anak-anak yang mau kabur ke arah luar itu pasti sudah ada guru-gurunya. Jadi kita memang sangat diajar disiplin sekali soal sholat ya. Dan seluruh guru-guru dengan sekuat tenaga, saya ingat sekali, akan mengejar anak muridnya bila belum sampai ke masjid sebelum sholat zuhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Brigadir Jenderal TNI Arkam F. Kamani. Jabatan saya sekarang adalah Direktur Latihan Kodiklat TNI. Saya alumni SMP Al-Azhar tahun 1983. Saya ingat kepala sekolah saya waktu itu sama Pak Komarudin, kemudian Pak Suhadi. Dan saya dulu terakhir SMP Al-Azhar, saya menjabat sebagai ketua OSIS. Untuk Al-Azhar itu saya tidak anggap hal yang sudah familiar bagi kami di Korea. Di Al-Azhar jabat saya dulu 60% pelajaran umum, 40% pelajaran agama. Yang penting agama bagi orang tua saya untuk mendidik anaknya agar ke depan kelak ya, dia harus punya dasar yang kuat. Di sini kita ditanamkan tentang akidah keimanan, lalu kita belajar tentang muamalah, tentang fikih, bahasa Arab, budi pekerti, tentang akhlak yang kita tidak dapatkan di sekolah negeri. Sehingga harapan orang tua saya ya, bisa anaknya itu tumbuh sebagai pribadi yang kuat dengan dasar mental agama yang kuat. Ya, saya itu juga menjabat ketua OSIS. Saya juga ada organisasi di sana, ikut pramuka saya. Jadi juga saya juga di Al-Azhar juga banyak kegiatan sifatnya eksekulernya bagus ya, seperti ada pramuka, ada PMR, dan juga kebetulan di Al-Azhar mungkin banyak anak pejabat itu ada kegiatan polisi lalu lintas. Kemudian saat jabat saya ke OSIS, saya melaksanakan kegiatan vokal group ya, biasanya setiap tahun. Saya ingin beda, saya minta saat itu jurinya adalah Chandra Darusman. Saat itu tahun 80-an lagi ngotot-ngotot ya Chandra Darusman itu. Saya alami. Nama saya Muhammad Lutfi. Saya di Al-Azhar sekolah dari SD masuk tahun 76 rasanya, lulus tahun 82 masuk SMP, lulus SMP Al-Azhar itu tahun 85. Saya kemudian pergi ke Amerika untuk SMA-nya dan kuliahnya. Setelah itu saya menjadi pengusaha, saya bersama-sama partner yang sekarang adalah Menteri BUMN, Saudara Erick Thohir, bersama Haris Sunardi dan Wisnu Mardana membuat perusahaan namanya Mahaka. Salah satunya adalah kita adalah publisher daripada Koran Republika untuk ikut pemerintahan pada zaman tahun 2005 sampai 2009. Saya sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, kemudian ditugaskan oleh Bapak Presiden pada saat itu Pak SBY menjadi Duta Besar Indonesia di Jepang, di Tokyo, berkedudukan di Tokyo antara tahun 2010 sampai tahun 2013. Kemudian
sebelum pulang tadinya mau jadi banker di Hong Kong, mau join Goldman Sachs, salah satu investment banker terbesar di dunia, tetapi beliau meminta saya untuk menjadi Menteri Perdagangan di 8 bulan terakhir pada tahun 2014. Pada tahun 2020 kemarin, bulan September, saya dilantik menjadi Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, tetapi tidak bertahan lama. Saya ditugaskan oleh Pak Presiden Jokowi untuk memimpin Kementerian Perdagangan. Ya, saya sih terus terang ya, tentunya saya masih ingat lah wali kelas saya masih ingat guru bahasa Inggris saya masih ingat guru fisika, guru matematika. Saya wali kelas saya kelas 3 itu kalau nggak salah Pak Wedo namanya, guru menggambar tuh. Kemudian saya ingat guru bahasa Inggris saya Bu Yeti, guru bahasa Arab saya tidak akan pernah lupa namanya Bu Jasmi. Dan kalau nggak ada beliau mungkin saya nggak lulus juga itu bahasa Arab itu. Saya aktif sekali di dalam kegiatan-kegiatan olahraga. Saya terus terang yang saya berterima kasih sama orang tua saya mengirim saya ke Al-Azhar adalah pendidikan agama. Karena menurut hemat saya pendidikan agama inilah yang membawa saya sebegitu jauh berurusan berkecimpung di dalam masyarakat. Dengan sekolah Jepang ya, kita tuh kadang-kadang terpaku ya, terperangah melihat sekolah mereka gitu. Pada saat itu kan sekolah kita belum pakai AC, tidak ada gymnya gitu kan. Jadi melihat sekolah mereka, wah itu semuanya mewah, semuanya ini. Jadi itu yang membuat kita semua dan termasuk saya pribadi waktu saat itu kepingin itu untuk bisa sekolah ke luar negeri karena kepingin menikmati fasilitas-fasilitas tersebut gitu loh. Tiap zaman berubah tantangan. Setiap era punya tantangan sendiri-sendiri. Jadi saya selalu mengingatkan kepada adik-adik saya, karena saya ini bekas ketua umum HIPMI ya, karena ini adalah pejuang, pengusaha pejuang, mereka selalu mendapatkan tantangan-tantangan. Sama anak saya juga selalu cerita bahwa tantangan yang saya hadapi di zaman saya berbeda dengan tantangan yang dihadapi di zaman anak-anak saya ini. Jadi oleh sebab itu kita selalu mesti bertransformasi, selalu mengikuti zaman, selalu bisa mengantisipasi perubahan-perubahan itu. Karena perubahan itu adalah sesuatu yang sangat pasti. Yang pasti di dalam dunia ini adalah ketidakpastian. Oleh sebab itu, saya selalu ingatkan bahwa kita selalu mesti mengikuti informasi, menguasai lapangan, karena dengan mengikuti informasi dan menguasai lapangan tersebut, kita akan sukses di bidangnya. Saya SMP Islam Al-Azhar 1. Kuat akidah, unggul prestasi, luhur perilaku. 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 Selamat Milad ke-50. Saya Muhammad Lutfi yang dipercaya menjadi Menteri Perdagangan Indonesia, lulusan alumnus SMP Islam 1 Al-Azhar, mengucapkan selamat HUT yang ke-50. Semoga SMP Islam 1 Al-Azhar ini bisa menjadi salah satu pembangkit bukan saja ekonomi, tetapi politik, dan menciptakan pemimpin-pemimpin Indonesia di masa yang akan datang. Terpujilah wahai engkau ibu bapak guru. Selamat Milad ke-50 SMP Islam Al-Azhar 1. Kuat akidah, unggul prestasi, luhur perilaku. Sanubariku, semua baktimu akan kuukir di dalam hatiku sebagai prasasti. Terima kasihku, Tuhan.
Bapak Guru. Namamu akan selalu hidup dalam sanubariku. Engkau patriot, pahlawan bangsa tanpa tanda jasa. Engkau patriot, pahlawan bangsa. Selamat Milad ke-50 ke SMP Islam Al-Azhar 1. Kuat akidah, unggul prestasi, luhur perilaku. Selamat Milad ke-50 SMP Islam Al-Azhar 1. Kuat akidah, unggul prestasi, luhur perilaku. Selamat Milad ke-50 SMP Islam Al-Azhar 1. Kuat akidah, unggul prestasi, luhur perilaku. Selamat Milad ke-50 untuk SMP Islam Al-Azhar 1 Kebayoran Baru. Kuat akidah, unggul prestasi,